Halo everyone, selamat datang di konten gabut ala gue yang sebenarnya juga belum tahu namanya apa. Jadi berhubung kemarin itu semua orang mintanya adalah konten horor dan gue juga suka. Jadi video-video yang lainnya nanti aja ya. Dan walaupun di video kali ini tuh horornya bukan horor hantu-hantu gitu, tapi kita akan ngebahas horor tentang kasus. Jadi gue di sini ngajak kalian semua untuk berpikir kira-kira motif dan tujuan serta siapa sih pelaku dari pembunuhan ini. Karena sampai sekarang pun pembunuhnya masih nggak ada yang tahu. Pertama-tama kita akan ngebahas tentang background, latar belakang atau tentang kronologinya kejadian ini. Jadi keluarga teding yaitu adalah The Darden Family. Ya, benar, ini adalah The Darden Family Homicide Case. Dan ini terkenal banget, bahkan pada tahun 2010 itu kayak orang tua dari The Darden Family ini itu meminta banyak banget stasiun televisi untuk menayangkan dan menceritakan kembali kasus The Darden Family ini karena orang tuanya tuh nggak mau publik lupa dan polisi bakal berhenti investigasi kasus anaknya. Tetapi hasilnya zonk karena semua stasiun televisi itu menolak untuk menayangkan dan menceritakan kembali kasus The Darden ini, mengingat kebrutalan, kekejaman, dan betapa menyedihkannya kasus ini. Oke, pertama, The Darden Family ini terdiri dari 3 anggota keluarga. Sebenarnya 4, tapi yang satu lagi belum lahir. Jadi, yang pertama adalah Russell Keith Darden, umur 29 tahun, yaitu ayah. Dia bekerja di perusahaan, di kayak dunia pertanaman gitu. Dan yang kedua adalah Ruby Elaine Darden, umur 30 tahun, yaitu istrinya, yang pada saat itu sedang mengandung putrinya. Yang ketiga adalah putranya yang masih berumur 2 tahun, Peter Darden. Jadi si Russell Keith Darden ini punya orang tua, yaitu Don Darden dan Joanne, I don't know how to pronounce that name, Joanne Darden, yang sebenarnya sudah cerai tapi tinggalnya terpisah gitu. Jadi ini inget ya, tinggalnya terpisah tapi dekat-dekatan di Gunung Carmel atau Mount Carmel, yang letaknya sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari tempat tinggal The Darden yang sekarang. Jadi dulu ini si Russell ini tinggalnya bersama orang tuanya kan di Mount Carmel, tapi setelah menikah dan pekerjaan dan sebagainya, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke daerah Ina, Illinois. Gimana sih cara bacanya? Di dekat Jefferson County, dan antara Jefferson County dan Franklin County. Nah, jadi dia ini tinggal bukan di rumah-rumah yang kayak kita di Indonesia gini. Dia itu rumahnya trailer, kayak bus tapi dalamnya rumah gitu. Nah, dia ini antara menyewa atau membeli kayak land gitu, tanah yang dimiliki oleh kayak sepasang suami istri juga yang mengelola peternakan gitu. Jadi ini tanahnya kayak luas gitu. Tapi si ayahnya, yaitu si Russell Keith ini atau Keith Darden, itu orang itu parnoan banget. Jadi mengingat kedatangan putrinya yang akan datang, si yang masih dikandung itu, dia tuh berpikir pokoknya harus cepet-cepet pindah dari Ina. Kenapa? Karena daerah itu tuh menjadi sangat violent gitu loh, penuh akan kekerasan. 2 tahun silam gitu, terjadi sudah 15 kasus pembunuhan di daerah tempat tinggalnya. Mengingat lagi kayak pada bulan Mei 1987 tuh ada kasus pembunuhan yang menimpa anak perempuan berumur 10 tahun. Kalian bayangin, kayak sebelum dibunuh anak perempuan itu diperkosa, sexually assaulted sama pembunuhnya, lalu dibunuh. Akhirnya hal itu semua membuat Keith Darden, bahkan bukan cuma Keith doang, kayak seluruh lingkungan itu udah panik, udah parno, bahkan mereka mempersenjatai diri mereka sendiri. Pokoknya udah parno udah lingkungannya. Nah, akhirnya sampai pada tanggal 18 November 1987, Keith ini nggak pernah muncul ke tempat kerjanya. Jadi Keith ini tuh dikenal sama teman-temannya itu kayak orang yang sangat bisa diandalkan. Dan walaupun hari itu dia nggak bisa masuk kerja, dia pasti akan nelfon manajernya dulu. Kayak manajernya pun tahu gitu kebiasaan dari Keith ini. Tapi hari itu dia nggak masuk dan nggak nelfon manajernya. Akhirnya manajer dan teman-temannya bingung dan memutuskan untuk menelpon ayahnya, yaitu Don Darden yang tinggal di Mount Carmel. Ditelepon ayahnya, "Pak, kok ini si Keith nggak masuk kerja tapi nggak nelfon saya juga ya? Tumben banget." Manajernya bilang kayak gitu kan. Ayahnya pun memutuskan untuk menelpon kediaman The Darden, tapi seharian itu nggak ada yang ngangkat gitu teleponnya. Karena ayahnya panik dan juga takut, akhirnya dia mengajak sheriff
atau deputi, pokoknya ke kepolisian setempat untuk pergi ke kediaman The Darden. Begitu sampai di kediaman The Darden, karena ayahnya punya kunci ke rumahnya The Darden, polisi masuk dan menemukan 3 tubuh yang tergeletak tanpa nyawa. Ya, 3 tubuh. Jadi tubuhnya Elaine, ibunya, tubuhnya Peter, dan tubuh bayi perempuannya yang kayak nggak sengaja dia lahirkan pada saat proses kekejaman itu terjadi. Ternyata pada saat proses kekejaman itu terjadi, pembunuhnya ini mengikat dan melakban mulut dari Elaine dan Peter. Lalu dia memukuli semuanya menggunakan tongkat kayak baseball gitu, yang merupakan hadiah untuk Peter dari Keith Darden. Bayangin how cruel is that. Sampai si Elaine nih, karena rasa sakit yang dirasakan, akhirnya dia melahirkan anaknya pada saat itu juga. Dan begitu keluar dari perut Elaine, putrinya juga dipukulin sampai meninggal. Lalu mereka bertiga, tubuhnya dimasukin dan kayak di-tuck-in gitu, diselipin ke tempat tidur yang ada di trailer mereka. Kayak semuanya jadi satu di situ. Dan crime scene-nya itu bersih banget, rapi semuanya. Jadi kayak polisi tuh menyimpulkan kayak berarti ini pelakunya nggak meninggalkan tempat tuh buru-buru. Soalnya dia punya waktu untuk masukin korban ke kasur, dia juga punya waktu untuk bersihin crime scene dan sebagainya gitu loh. Jadi polisi menyimpulkan bahwa ini kejadian terjadi pada malam hari. Loh, kalau yang ditemuin cuma 3, terus si Keith Darden kemana gitu kan? Itu juga yang dipikirin oleh polisi. Akhirnya polisi berpikir berarti pelakunya adalah Keith Darden, karena dia dan mobilnya nggak ada. Dia pergi dengan mobil itu, kan polisi merangkumnya dia pergi dengan mobil itu. Terus akhirnya polisi mengerahkan kayak banyak kayak anggota polisi bersenjata gitu untuk mencari keberadaan si Keith Darden. Akhirnya setelah seharian itu nggak ketemu, akhirnya besoknya polisi menerima laporan dari kayak sekelompok pemburu di hutan gitu yang menemukan tubuh si Keith Darden. Si Keith ini udah ditembak sebanyak 3 kali, lalu alat kemaluannya dipotong atau dimutilasi. Dan di situ nggak ada mobilnya. Nah, setelah itu polisi mendapat laporan lagi kalau mobil yang dikendarai oleh si Keith Darden ini ditemukan di samping kayak kantor polisi di Beaton gitu, yang jaraknya 11 km jauhnya dari kediaman The Darden. Ini adalah keanehan-keanehan yang terjadi di crime scene The Darden family. Yang pertama, jadi The Darden family ini dikenal dengan sifatnya yang sangat loving, caring, pokoknya sangat disayang oleh lingkungannya gitu loh. Dan si Keith ini emang orangnya parnoan. Bahkan dulu tuh ada kayak perempuan yang datang ngetok-ketok ke rumahnya gitu, minta pinjem telepon karena handphonenya habis atau bagaimana gitu. Tapi Keith nggak bukain dan nggak minjemin telepon. Kenapa? Karena dia takut keluarganya bakal diapa-apain. Ingat ya, ingat itu. Nah, selanjutnya adalah di crime scene itu ditemuin bukti-bukti yang aneh. Kayak ditemuin segenggam gitu loh, segenggam marijuana gitu yang ada di trailernya. Sedangkan di tubuh korban setelah laporan forensik muncul itu nggak ada tanda-tanda alkohol, obat-obatan terlarang tuh nggak ada, termasuk kayak keberadaan si marijuana di tubuhnya korban tuh nggak ada, kayak di empat-empatnya gitu. Makanya polisi menganggap dan mengasumsi bahwa itu adalah marijuana pelaku yang tertinggal. Nggak ada kayak motif masuk secara paksa gitu, karena pintu belakang tuh terbuka gitu loh. Kayak seolah-olah pelaku tuh punya kunci untuk masuk dan keluar dari trailer. Terus jewelry semuanya kayak berlian, harta benda yang ada di trailer itu nggak berpindah sama sekali. Jadi kayak tetap ada. Dan si Elaine juga nggak mengalami sexual assault gitu loh. Jadi kayak murni pembunuhan. Nggak ada motif pencurian, nggak ada motif apapun lah, pokoknya itu benar-benar murni pembunuhan yang menurut polisi itu udah direncanain dan nggak dipilih secara random. Jadi kayak udah sengaja dan menargeti si korban gitu. Di mobil itu juga ditemuin banyak banget kayak lembar-lembar olahraga gitu loh. Nah kayak polisi tuh kayak berpikir apa jangan-jangan si Keith ini
apa sih, terkait dengan kasus-kasus hutang judi gitu loh. Tetapi orang tuanya membantah itu semua dan bilang kalau Kit itu anaknya hemat banget. Bahkan dia bikin donasi kayak untuk menabung uang anaknya untuk kuliah nanti. Jadi kayak Kit itu anak yang sangat-sangat baik-baik gitu. Tapi setelah investigasi berjalan, kepolisian Illinois itu benar-benar kayak mengerahkan 30 detektif dia yang bekerja 1 harian full untuk menyelidiki kasus ini, menginterview pokoknya banyak banget orang, sekitar 100 orang gitu, untuk dicari gitu siapa pelakunya. Nah, tetapi berdasarkan interview itu semuanya tuh nggak ada yang mengarah ke siapa pembunuhnya, karena benar-benar kayak mereka menyebutkan betapa lurus dan lempengnya jalan si keluarga ini gitu. Jadi kayak semua orang nggak ada yang benci sama dia gitu. Nah, abis itu investigasi terus berlanjut, tapi hasilnya zonk. Sampai tahun 1999 ada kejadian yang menyangkut seorang laki-laki bernama Tommy Lynn Sells, yang akan kita panggil dengan Sells. Nah, si Sells ini tuh ditangkap di kepolisian karena usaha untuk melakukan pencobaan pembunuhan gitu terhadap 2 orang perempuan. Yang pertama berhasil ia bunuh, tetapi yang kedua itu berhasil melarikan diri dan melapor ke kepolisian. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Del Rio, Texas. Dia nih selama proses persidangan itu dia mulai mengakui kejahatan-kejahatannya yang lain, kayak bahkan dia mengakui sampai 70 kejahatan pembunuhan yang dia lakukan, termasuk pembunuhan The Darden family. Terus polisi mulai bingung, emang kerjaan lo apa? Oke, ini latar belakang dari Tommy Lynn Sells. Tommy Lynn Sells ini bekerja atau mencari uang melalui pencurian, buruh harian, dan juga pekerja di event-event kayak karnival dan sebagainya. Dan dia ini suka banget kayak ikut sama truk gitu yang lewat. Pokoknya kemanapun truk itu pergi, itulah tujuan gue. Dia bilang kayak gitu. Dan truk-truk ini suka banget lewat daerah Illinois. Nah, dia tuh familiar gitu jadinya sama lingkungan rumahnya si Keith Darden, The Darden family. Polisi, dia tuh kan ditangkap di Texas ya. Nah, tapi polisi Illinois ini kan juga pengen kayak menyatakan kalau dia ini bersalah atas kasusnya The Darden, tapi akibat omongan dia yang nggak komitmen gitu loh. Jadi kayak hari ini ditanya apa dia jawabnya apa, besoknya lagi ditanya apa dia jawabnya apa lagi. Jadi kayak omongannya tuh selalu berbeda-beda gitu loh setiap ditanyain. Maka dari itu kayak kepolisian Texas tuh kayak hakimnya itu kayak nggak bisa mutusin untuk mendakwa dia atas pembunuhan keluarga The Darden. Jadi ada 3 version pengakuan dari si Tommy Lynn Sells ini. Pertama, dia mengaku bertemu dengan Keith Darden di pom bensin. Lalu setelah ngobrol dan bercakap-cakap gitu, si Keith Darden ini meminta Tommy Lynn Sells untuk makan malam bersama di rumahnya. Lalu setelah makan malam bersama selesai, si Sells pengen pergi, tiba-tiba ada omongan dari Keith ini yang terkait dengan seksual gitu loh, yang memicu amarah dari si Sells. Sells juga mengaku dia punya permasalahan gitu tentang amarahnya. Jadi dia marah, lalu dia menodongkan pistol di kepalanya si Keith dan memaksa Keith untuk menyetir mobil ke tempat di mana tubuh Keith ditemukan. Dan dia balik lagi, lalu dia membunuh keluarganya karena keluarganya merupakan saksi. Lalu dia menyetir mobil Keith ke kepolisian Benton. Nah, lalu setelah itu versi yang kedua adalah dia bilang salah deng, ketemunya di pool hall, tapi sisanya sama kayak makan malam dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah dia nggak pernah ketemu Keith sama sekali, bayangin. Terus dia hanya sampai di Ina melalui truk gitu, dia turun, dia ngeliat si trailernya Keith ada tulisan dijual. Dia bilang kayaknya ini kesempatan yang bagus untuk membunuh orang karena dia lagi amarah gitu kan, dia pengen melampiaskan amarahnya. Terus pada malam hari dan menunggu waktu yang tepat, dia ketuk pintu rumah Keith dan bilang dia interested untuk membeli trailernya gitu. Lalu pas dipersilakan masuk, dia menodongkan pistol pada Keith dan melakukan segala rencana pembunuhannya. Kepolisian Illinois juga masih kayak ragu gitu loh. Kenapa? Alasannya adalah, pertama, saat ditanya-tanya tentang pembunuhannya gitu, dia jawabannya selalu salah.
Kayak pada saat ditanya tentang mobilnya si Keith Darden, dia jawabannya salah. Kayak nggak sinkron sama kenyataannya. Dan yang kedua, pada saat ditanyakan bagaimana posisi atau kondisi tubuh dari Elaine saat kamu tinggalkan, jawaban dia salah. Kayak dia tebak-tebak, dia nebak-nebak terus, dan salah, sampai akhirnya dia jawab benar. Tapi polisi kayak mengira itu tebak-tebakan yang kebetulan aja lo bener. Berarti kayak jangan-jangan lo nggak ngelakuin kejahatan ini gitu kan. Polisi Illinois pun jadi ragu untuk mengajukan gugatan gitu loh terhadap si Tommy Lynn Sells. Jadi teman-temannya dari keluarga The Darden family ini mulai berpikir kayak ini orang pasti bukan pelakunya. Kenapa? Karena balik lagi ya, sifat Keith yang sangat parnoan itu, bahkan dia aja nggak mempersilahkan seorang perempuan untuk minjem telepon doang ke rumahnya untuk masuk. Kenapa dia mengajak orang stranger yang baru dia kenal di truck stop untuk makan malam ke rumahnya? Itu kayak nggak mungkin. Pada tahun 2014, si Sells ini dijatuhi hukuman mati, dia dieksekusi. Kepolisian tuh dan yang pihak berwenang gitu ya percaya kalau dari 70 pembunuhan yang dia akuin, yang sebenarnya dia lakuin tuh cuma 22 gitu. Dan 22 itu bukan termasuk kasusnya The Darden Family. Hingga hari ini kasus pembunuhan Illinois yang mengerikan itu secara resmi masih terbuka karena kasusnya belum ditemukan titik terangnya. Dan polisian selalu menemukan jalan buntu. Kira-kira menurut kalian motifnya apa nih guys? Karena motif perselingkuhan juga nggak mungkin kan. Jadi kayak komen motifnya dan kira-kira siapa pelakunya. Ingat detail-detailnya ya.